sejahtera bagi kita semua. Lexio Divina pada hari ini, Jumat 23 Juni tahun 2023, dengan rema, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 20. Ya Bapa, melalui sabdamu, Engkau mengingatkan kami agar jangan terbuai untuk mengumpulkan harta duniawi yang fana, tetapi tekun mengumpulkan harta surgawi melalui sikap hidup kami sehari-hari, agar kelak kebahagiaan dalam kehidupan kekal dapat kami alami. Kesaksianku, dalam perjalanan hidupku, Tuhan memampukan aku untuk melihat setiap kesesakan dan tekanan hidup adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sejak tahun 2010, mertua saya tinggal bersama kami. Bulan-bulan awal kehidupan bersama mertua berjalan biasa saja. Ada suasana yang tenang dan damai. Lambat laun mulai ada gejolak. Mama mantu mengatur dan selalu menilai segala sesuatu yang saya lakukan. Apabila saya berbelanja ke pasar, maka hasil belanjaan saya akan diomeli oleh mama mantu dengan mengatakan bahwa saya tidak becus berbelanja, sambil mendorong belanjaan saya ke arah tong sampah. Hal ini dilakukan di depan anak yang kami pekerjakan untuk membantu kami di rumah. Begitupun apabila saya memasak, maka masakan saya pun dinilai negatif dan dikatakan bahwa tidak ada yang mau makan masakan seperti yang telah saya masak. Saya merasa harga diri saya sangat terluka. Namun, menyikapi hal ini, saya mencoba merubah sikap dan cara saya. Saya memberikan uang belanja kepada mama mantu dan meminta beliau yang berbelanja ke pasar. Sambil saya belajar kebiasaan dan apa-apa yang mama mantu saya belanja. Begitupun saat mama mantu saya masak, saya melihat cara beliau masak dan menu masakan yang beliau masak. Saya pun pergi ke pasar dan mencoba untuk berbelanja seperti kebiasaan mama mantu. Begitupun dalam hal memasak. Saya memasak masakan yang biasa dimasak mama mantu. Tetapi hasilnya tetap sama. Mama mantu mengomeli saya dan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Situasi ini terus berlanjut dan membuat saya tertekan. Lalu, saya selalu membawa hal ini dalam doa dan mengeluh kepada Tuhan. Saya merasakan bahwa beban hidup saya sangat berat karena selain situasi pekerjaan yang sibuk, saya juga dihadapkan pada situasi di rumah yang selalu dinilai negatif oleh mertua akan apa yang saya lakukan. Dalam doa, saya selalu minta petunjuk kepada Tuhan, dan saya memperoleh hasil dengan kekuatan bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa
hari selalu cerah. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan akan selalu menguatkan saya dalam setiap peristiwa hidup yang saya jalani. Dari situasi ini, saya mencoba merubah sikap saya, karena saya yakin saya tidak dapat mengubah kebiasaan mertua saya. Yang bisa berubah adalah diri saya. Saya pun berubah sikap menjadi seperti anak kecil, menjadi seperti anak bagi mertua saya. Saya hanya memberikan uang belanja dan membiarkan mertua yang mengatur belanjaan dan mengatur menu masakan kami sehari-hari. Karena saya yakin tidak ada dua nyonya dalam satu rumah. Mujizat terjadi karena perubahan sikap saya. Akhirnya kedamaian itu terjadi. Mama mantu dengan suasana ceria, dia selalu mengatur pola makan kami. Dan tidak ada bentrokan dengan kebiasaan-kebiasaan saya. Bahkan mama mantu semakin menanyakan kepada saya, apa masakan yang mau saya makan. Hal ini membuat rasa kasih di dalam diri saya. Ternyata Tuhan merubah saya, membentuk saya, mematangkan saya dalam iman dengan melihat peristiwa hidup yang terjadi sehari-hari. Dalam kontemplasio hari ini, saya merasakan Tuhan mengatakan kepada saya, "Anakku, setiap sikap hidup yang engkau jalani, apabila ada kasih di dalamnya, engkau telah mengumpulkan mutiara-mutiara dalam kerajaan surga." Kesimpulannya adalah, apabila saya berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan dan memberi penerangan untuk saya apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini.